Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin al-qail ud'uni astajib lakum. Wassalatu wassalamu ala Rasulillahil karim sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Nabiyil ummi alladhi wulida wa bu'itsa bi Makkah thumma hajara wa mata wa dufina bil Madinah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Senantiasa kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kita sehat semuanya insyaallah, dan kita berselawat kepada baginda Rasulillahil Karim yang apabila kita rajin berselawat kepadanya dengan mengucapkan Allahumma sholli ala Muhammad, rahmat Allah akan dimudahkan kepada kita sekalian. Pemirsa yang berbahagia, hidup yang baik itu adalah sadar akan kondisi perkembangan lingkungan sekitar kita. Bukan hanya dalam per hari, tapi juga perubahan suasana dari zaman kita muda dulu sampai pada fakta kehidupan hari ini. Mukaddimah saya ini terkait dengan tema yang kita coba angkat, larangan mendoakan keburukan. Di mana kaitannya? Kalau dulu sebelum era medsos leluasa seperti sekarang, itu yang namanya mendoakan keburukan itu ada memang, tapi tidak semudah sekarang ini. Kalau dulu kita hanya akan iri hati, buruk sangka, dengki, tidak senang, mungkin keluarga, paling jauh tetangga. Karena itu yang kita lihat sehari-hari. Itu yang kita anggap ada qabihnya, buruknya. Kalau sekarang tidak ada yang tidak kita benci, tidak kita ucapkan kalimat-kalimat sumpah yang jelek. Kenapa? Seluruhnya sampai ke kita, bahkan di bantal kita pada saat istirahat. Tapi mudah-mudahan bukan anak muda ya, bukan anak muda mager sampai istirahat pun HP-nya dibawa. Atau juga kita ini orang tua sudah kena juga penyakit begitu. Itu juga harus dijawab dulu. Maksudnya begini, sekarang ini di era media sosial kita yang begitu mudah, yang baik dekat semua ke kita. Dari yang kita kenal secara dekat sampai yang baru, termasuk kepada saudara, para pejabat, para pemerintah, pimpinan kita. Nah, saya bawa ke situ karena kita harus membaca perkembangan lingkungan. Jangan-jangan kita merasa mengeluarkan kata-kata harapan, apalagi kalau sudah dalam bentuk doa, yang nuansanya buruk. Itu dia. Tapi ini harus interaktif ya. Maksud saya begini, timbal balik lebih pasnya. Jangan ada yang memulai, ya, lalu ada respon. Sama-sama ini, kalau ada yang memulai melakukan keburukan, apalagi kalau kezaliman sehingga yang lain merasa dikurangi haknya, ini memang itu yang saya katakan tadi ya. Dua belah pihak harus sadar pemicu, kemudian yang pemberi respon. Kira-kira itu. Sehingga tidak ada kalimat-kalimat yang dalam hati, apalagi kalau sampai dikeluarkan, apalagi kalau sampai
berdoa yang tidak baik. Ini harus ya, ayolah ya, kita betul-betul sadar bahwa ada istilah kita kan orang tua. Kami lahir di era kolonial. Dari yang tidak ada telepon di kampung misalnya, sampai ada telepon, sampai ada yang di pinggir jalan. Mungkin bagi yang sudah seusia saya ingat itu. Ada menelpon di pinggir-pinggir jalan itu. Sampai ada Nokia, sampai ada HP, sampai ada Android sekarang. Perbedaan membenci apalagi mendoakan seseorang itu sangat sempit, sangat verbal dibanding era sekarang ini. Nah, agama hadir, kita aktualkan untuk ini betul-betul sadar, jangan-jangan kita terjebak dalam posisi mendoakan yang tidak baik bagi saudara, minimal menyumpah-nyumpahi, itu termasuk pemicunya ayo kita minimalkan. Disiapkan betul, sangat siap masuk di era citizen sekarang ini. Tapi kita lanjut setelah jeda sejenak. Jadi memang tidaklah mudah membawa prinsip keagamaan atau disiplin hidup agama ke era sekarang. Karena begitu terbuka. Tapi sesulit-sulitnya membawa prinsip agama, ingat satu hal. Bahwa kita tidak hidup di era yang memanjakan ini saja. Kita akan ada eranya, kita akan selesai. Kita akan mempertanggungjawabkannya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka, kalau ada fenomena yang kita respon, boleh meresponnya, jangan terlalu larut. Jangan larut. Apalagi kalau sampai membenci, lalu mengungkapkan kata-kata yang tidak baik. Agar mudah dipahami, saya simpel saja. Supaya tidak abu-abu. Misal, kita sekarang ini di media sosial, kebijakan-kebijakan pemimpin itu mudah direspon dalam dua sisi. Ada positifnya, ada negatifnya. Maka kalau positifnya, itu yang diperbanyak. Husnudzonlah bahwa tidak ada pemerintah yang berniat tidak baik. Ini pesannya kepada pemerintah. Ya. Ini harus terbangun dengan baik di masyarakat. Maka kita sebagai rakyat awam paham itu bahwa ini sebenarnya sudah berniat baik. Maka perlu dilakukan respon yang baik. Tapi ada di tengah-tengah pengelola media sosial itu. Nah, saya kembali saja respon kita sebagai masyarakat awam. Sadarlah, kembalilah bahwa yang terbaik itu adalah mendoakan yang sekalipun yang tidak baik. Begitu Sasya? Benar. Agama menganjurkan andai kata itu tidak baik, doakanlah yang terbaik. Karena dalam hal tanggung jawab, dia tanggung jawabkan kepada Allah. Ini tidak boleh hanya satu pihak yang mendengar ya. Pemegang kebijakan juga harus. Karena jangan sampai juga memang habis modalnya untuk sabar di bawah. Tidak ada lagi pelariannya, tidak ada tempat represinya. Sementara kencang yang membuat pusing dia. Bijaklah. Kira-kira gitu. Tapi maksud saya begini, saya bawa ke agama. Lakukan doa yang terbaik. Saya bawa hadisnya begini, agar mudah dicerna. Ada hadis Nabi SAW riwayat Muslim. Ini ya. La tad'u ala anfusikum wa la tad'u ala auladikum wa la amwalikum. Jangan berdoa sesuatu yang tidak baik bagi diri. Misalnya lagi pernah kesal, merasa diri kurang beruntung. Biar Tumi begini, jangan.
atau menyesal, ya Allah, celakakan saja ini karena begini. Jangan. Mungkin pernah salah, jangan pernah mendoakan diri seperti itu. Wala ala auladikum, dan juga jangan kepada anak-anak. Ini yang luar biasa maknanya ini. Luar biasa. Ini doa ya. Wala amwalikum, kepada hartamu. Makna sedikit ini tadi yang meramu hidupan termasuk lingkungan masyarakat kita. Jangan pernah ada doa yang buruk. Ya. Karena fayastajibu lakum, kalau pernah itu terucap, boleh jadi tidak langsung. Boleh jadi tidak terjawab. Boleh jadi belum terrealisasi. Tapi pada momen tertentu. Saya pertajam dulu di diri dan keluarga. Kalau kita pernah menyumpahi diri dan keluarga, mungkin saat itu tidak langsung. Tapi jangka panjangnya selalu lihat. Itulah sebabnya Allah Subhanahu wa taala tegaskan, la taqnatu min rahmatillah, atau la tayasu min rauhillah. Jangan pernah ada kalimat begitu. Nah, terkait dengan kehidupan bersama, ada juga kan begini, Nabi peringatkan, da'watul mazlumi mustajabah. Jangan sampai ada orang yang terzolimi. Karena kalau dia terzolimi, jangan hanya merasa berniat baik, tapi yang sampai ke masyarakat itu tidak baik. Segera lakukan kontinuitasnya. Niatnya bagus, penyampaiannya bagus, mengiringinya bagus. Karena kalau yang sampai itu terzolimi, da'watul mazlumi mustajabah. Membahas tema tidak boleh mendoakan yang tidak baik ini, itu sekali lagi tidak satu sisi. Dia harus sisi hilir dan hulunya. Artinya, maaf ini kalau kita selalu bawa kepada kepemimpinan, karena itu yang membuat kita hidup. Di kebijakannya harus baik, kawal baik-baik, sosialisasikan dengan baik, sehingga di masyarakat merasakan, meyakini kebaikan, sehingga tidak ada yang merasa itu tadi. Karena kalau Nabi mengisyaratkan da'watul mazlumi mustajabah, kalau orang terzalimi itu diijabah doanya oleh Allah. Makanya saya katakan, membahas tema ini sebenarnya sama juga dengan tema-tema lain. Tidak boleh hanya dilihat dari satu sudut atau satu posisi saja. Hanya tidak bolehnya berdoa yang tidak baik. Tapi tidak dilihat apa penyebabnya. Ini yang harus, maka yang terbaik itu adalah bijak dalam hidup ini. Saling mendengar. Kita lanjut setelah jeda sejenak. Pemirsa sekalian kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, memang cara hidup dan beragama yang baik itu adalah as-samhah. Sama-sama toleran, sama-sama memahami posisi. Karena dua hal tadi, merasa dizolimi, itu jangan sampai terlalu berkembang sehingga melahirkan doa-doa. Di sana harus ada tanggung jawab. Di sana harus ada kebijakan. Oleh karena saya mau segarkan sedikit dengan orang yang sangat sejuk hidupnya. Orang yang pernah berjaya di pemerintahan karena kecerdasannya. Namanya Al-Ghazali. Saya bacakan kutipan sedikit dalam kitab Al-Ghazali. Bahwa wa yaqrabu minal la'ani ad-du'a'u 'alal insani bisyarri. Bagian dari hal yang tidak terpuji melaknat orang, membenci orang. Siapapun itu orangnya. Yaqrabu, dekat dengan yang dikategorikan melaknat, membenci adalah ad-du'a'u 'alal insani
bisyarri, mendoakan hal yang tidak baik. Hatta doa ala zalim. Nah ini, kita pertajam satu sisi ya, untuk diimbangi oleh sisi yang lain. Sampai mendoakan orang zalim, itu juga tidak dianjurkan. Walaupun begitu punya hadis tadi. Jadi yang harus memahami hadis itu tadi, dakwatul mazlumi, bukan orang yang terzalimi untuk memperbanyak doanya. Bukan. Ayo, ini agama ya. Tapi yang kira-kira pada posisi yang harus menghindari kezaliman itu. Nah, tapi kebalikannya di dia ini nih. Mendoakan kepada orang zalim pun itu tidak dianjurkan. Ini Al-Ghazali yang memberikan kesejukan yang luar biasa. Misalnya, masalan, la sahhallahu jasadahu. Anda tidak akan sehat. Wa ma jarallahu. Allah tidak memberikan keselamatan wala salamahu. Jadi kebalikannya, mudah-mudahan atau pasti Allah tidak bikin sehat. Mudah-mudahan Anda sakit secara fisik ini. Kegiatannya mudah-mudahan tidak direstui oleh Allah. Itu mendoakan seperti itu karena dia pernah salah. Itu menurut Al-Ghazali itu tidak boleh. Jadi dalam hal ini, ayo kita segarkan ini ya. Apa yang oleh Al-Ghazali tegaskan. Kita kasih ketemu, bukan benturkan ya. Kita komparasi hadis tadi. Kalau bisa kita melihatnya kepada yang lebih membawa keselamatan bersama. Saya teringat satu kalimat bijak ya. Karena kita sekarang ada di era yang begitu leluasa melihat kebijakan pemimpin sekaligus menilainya. Harus dilihat dua sisi kembali. Karena ada begini. Ada orang bijak begini. Seandainya lau anna li du'a'um mustajabah. Seandainya saya tahu ada doa saya yang diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala, maka saya akan peruntukkan doa itu kepada pemimpin. Kenapa? Dia ditanya oleh para ulama dan termasuk muridnya, kenapa bukan mendoakan diri syekh saja? Maka dia berkata, kalau saya doakan doa mustajabah itu, andai kata saya dikasih isyarat oleh Allah kepada diri saya, tidak melampaui manfaatnya dari saya dan keluarga saya. Tapi kalau kepada pemimpin doa itu, maka dia akan menyelamatkan saya dan keluarga dan seluruh masyarakat. Maka ternyata kalau ada keganjilan yang dirasa, jangan terlalu dibiarkan berkembang itu saling melaknat, saling mengumpat, saling mendoakan yang tidak baik. Karena pada akhirnya kena juga. Pada akhirnya kita akan kena. Agama memang tidak mudah ya, ini berat. Karena kita akan mendoakan pada saat kita merasa sangat dirugikan. Tapi anjuran agama, sabarlah, mudah-mudahan mendapat hidayah Allah untuk memperbaiki kebijakan itu. Begitu tidak bolehnya mendoakan kepada orang lain hal-hal yang tidak baik. Saya tutup dengan peristiwa begini. Kita masih ingat pemirsa sekalian, bagaimana Nabi SAW pernah berkunut di peristiwa Bi'ru Ma'unah itu, karena para sahabat Nabi dikirim termasuk penghafal Quran untuk di Bi'ru Ma'unah itu menyampaikan pesan-pesan agama. Ternyata ditolak oleh mereka dan banyak penghafal Quran mati, menyebabkan Nabi sangat sedih lalu berdoa. Apa isyarat Allah? Allah kasih peringatan bahwa laisa laka minal amri syai'un. Jangan berdoa yang begitu karena Allah yang akan menilai. Kesimpulannya pemirsa sekalian, sabarlah untuk tidak memperbesar apalagi doa-doa yang tidak baik bagi sesama termasuk kepada lingkungan kita.
sabar, tunggu yang baiknya. Mudah-mudahan dalam doa bersama itu, kesabaran itu Allah berikan yang terbaik dalam hidup kita semuanya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahu a'lamu bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.